Inilah detik-detik penggerebekan sebuah kamar hotel di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan yang dijadikan lokasi pesta seks oleh sejumlah orang. Dari penggerebekan tersebut, 4 orang berinisial GA, YM, JF, dan TA yang menjadi fasilitator dan peserta dari pesta seks tersebut langsung diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan sementara terhadap para tersangka, diketahui pesta seks tersebut telah diselenggarakan sebanyak 3 kali. Bahkan, di antara 4 tersangka tersebut terdapat Pasutri yang rela membayar uang sebesar Rp1.000.000 untuk bisa menjadi peserta. Untuk mencari peserta, TA sebagai fasilitator menyebarkan undangan melalui media sosial Instagram dan Twitter. Para pelaku ini mengundang dengan menggunakan media sosial, baik itu Twitter maupun Instagram, kepada masyarakat. Bagi masyarakat yang berkeinginan agar memberikan uang terlebih dahulu sebesar Rp1.000.000, sehingga akan ditentukan hari dan tempatnya. Dari keterangan para tersangka, ternyata rencana pesta seks ini akan digelar di beberapa wilayah lainnya, antara lain Semarang dan Bali. Atas perbuatan para tersangka, penyidik kepolisian menjerat keempatnya dengan Undang-Undang Pornografi dan ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Den Helmi Sijengmati, iNews melaporkan. Situasi TKP pendistribusian sekaligus pembuatan film porno di Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan saat ini sepi dan tidak berpenghuni. Ruko 2 lantai ini disewa oleh pelaku dengan izin pembuatan iklan dan film bergenre horor. Ruko 2 lantai yang dijadikan pembuatan sekaligus pendistribusian film porno di Serengseng Sawah, Jakarta Selatan kini sepi dan terlihat tak berpenghuni. Pintu ruko bahkan terkunci rapat. Menurut pengakuan warga setempat, pelaku bersama penghuni lainnya beberapa kali kerap melakukan syuting di sekitar jalan ruko. Penghuni yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka menyewa ruko sejak Januari 2023 dan sudah mendistribusikan sebanyak 120 video porno di situs berbayar dengan 10.000 penonton. Hingga kini, di Reskrim Polda Metro Jaya telah menetapkan 5 tersangka dan menyita sejumlah alat bukti. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait penggerebekan rumah produksi film porno, kita sudah terhubung dengan rekan kami Yola Duyanti di salah satu ruko di kawasan Serengseng Sawah, Jagakarsa, maksud kami di Jakarta Selatan. Selamat siang, Yola. Iya, bagaimana situasi terkini di tempat kejadian perkara rumah produksi pembuatan film dewasa ini? Ya, selamat siang Gede, Anggi dan juga pemirsa. Memang untuk situasi dan juga kondisi di TKP yang merupakan tempat dari pendistribusian sekaligus pembuatan konten dewasa ataupun film porno di Serengseng Sawah Besar, di Serengseng Sawah maksud kami di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada siang hari ini terpantau sepi dan juga tidak berpenghuni karena memang sejak ditetapkannya sebagai tersangka atas kasus video porno untuk ruko yang memang berada di Jagakarsa, Jakarta Selatan ini terdapat 2 lantai, ini tidak berpenghuni, yang artinya memang tidak ada aktivitas yang menonjol pada siang hari ini, hanya saja karena memang ruko ataupun TKP ini bersinggungan langsung oleh ruko yang menjual grosir sembako, ini hanya saja ada kegiatan-kegiatan dari ruko sebelah. Nah, dapat kami sampaikan Gede, Anggi dan juga pemirsa, untuk ruko sendiri ini menurut pengakuan dari warga setempat memang tidak ada hal-hal yang mencurigakan dari TKP ini,
sebelumnya karena memang namun warga setempat ini seringkali melihat para penghuni ini bersama dengan kru-kru lainnya melakukan syuting, yang mana syuting biasanya ini dilakukan pada sore hari hingga menjelang maghrib, yang mana ini syutingnya hanya syuting biasa saja dilihat oleh warga setempat, namun memang kerap kali dikeluhkan karena seringkali ini menimbulkan macet di depan jalan TKP. Nah, untuk pengakuan dari Ketua RT setempat juga Anggi, Gede dan juga pemirsa bahwa penghuni yang memang saat ini statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka berinisial I yang mana berperan sebagai sutradara ini sudah menyewa ruko tersebut ini pada awal Januari 2023 lalu, yang mana tujuannya untuk membuat iklan dan juga untuk membuat film pendek bergenre horor. Nah, untuk hingga saat ini memang di Reskrim Polda Metro Jaya ini sudah menetapkan 5 tersangka dengan perannya masing-masing. Ada yang berperan sebagai sutradara, produser dan juga ada editor, dan memang untuk pendistribusian dari film porno ini juga sudah dilakukan sejak 2022 dan hingga saat ini sudah ada 120 judul film porno yang memang didistribusikan melalui 3 website berbayar, yang mana ini dari website tersebut sudah dihasilkan sebanyak 10.000 penonton. Yang masing-masing ini penontonnya membayar 50.000 per hari dan juga Rp500.000 per bulannya. Dan hingga saat ini juga di Reskrimum Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Sementara itu Anggi dan juga Gede kembali ke studio. Baik, terima kasih Yola atas informasinya. Kami tentu akan menunggu bagaimana kelanjutan dari proses penyelidikan atas kejadian ini. Selamat bertugas kembali, Yola. Ya, pemirsa, beralih ke informasi berikutnya. Ini berpura-pura berbelanja, 2 pelaku perampok terekam oleh CCTV saat beraksi di sebuah minimarket Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, para pelaku sempat mengancam karyawan minimarket dengan menggunakan senjata api dan berhasil menggasak uang sebesar Rp70 juta. Aksi 2 pelaku perampokan di sebuah minimarket di komplek perumahan Desa Cilengsi Kidul, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terekam CCTV. Peristiwa ini berawal saat kedua pelaku berpura-pura sebagai pembeli. Saat karyawan lengah, pelaku pun langsung beraksi menodong karyawan dengan senjata api dan sebilah celurit. Tak berdaya diancam dengan senjata api, karyawan minimarket ini pun hanya bisa pasrah dan menyerahkan uang hasil penjualan minimarket. Kedua pelaku berhasil membawa uang sebesar Rp70 juta. Formulanya gimana dia masuk? Masuk dia pura-pura belanja gitu, pura-pura belanja, terus ada beberapa customer yang memang dia belanja beneran, jadi dia nunggu customer itu keluar selesai belanjanya baru dia beraksi. Berapa duit yang diambil? 70 jutaan. 70. Omset berapa hari? Sehari. Kasus perampokan minimarket ini sudah dilaporkan ke Polsek Cilengsi. Hingga kini pelaku masih dalam pengejaran petugas. Dari Kabupaten Bogor, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan.